Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa la haula wa la quwata illa billah. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa syari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Sahabat-sahabat yang dirahmati dan disayangi Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Melanjutkan pembicaraan kita tentang bersegera meraih berbagai manfaat dan keindahan mahligai rumah tangga. Ya, tadi kita sudah membahas tentang manfaat yang sangat dahsyat dari sebuah pernikahan. Ada manfaat secara psikis, ada manfaat secara biologis, secara regeneratif, rekreatif, protektif, edukatif, ekonomis, sosial, bahkan manfaat religius. Karena urusan nikah itu bukan hanya urusan dunia, tetapi juga dunia dan akhirat. Manfaat fi dini wa dunia wal akhirah. Nah, selanjutnya pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan kepada sahabat-sahabatku semuanya, jombloan, jomblowati ya, agar bersegera menunaikan memperkuat keinginan, kemudian ketika Allah sudah memberikan kemudahan segeralah ditunaikan untuk menikah. Ya memang menikah itu tidak boleh tergesa-gesa ya, butuh persiapan. Namun juga tidak perlu kita tunda-tunda, apalagi kalau sudah pasangan sudah ada, ya kan? Nah, bersegeralah untuk menjalankan sebuah kebaikan. Pernikahan itu adalah ibadah yang sangat mulia di sisi Allah. Maka kuatkan tekad ya, untuk segera bisa mewujudkan hal yang indah ini. Nah, di dalam kitab Hiyatul Aulia karya Abu Nuaim Al-Asbahani disebutkan 5 hal yang harus disegerakan. Ya, 1. Menyajikan hidangan untuk tamu. 2. Mengurus jenazah ketika ada seorang muslim yang meninggal dunia. Yang ketiga nih, menikahkan. Ya, menikahkan siapa? Jomblo. Ya, menikahkan seorang wanita khususnya yang sudah ada jodohnya, ya, sudah ada pasangannya. Ya, jangan ditunda-tunda. Ya, entah itu pemuda atau pemudi, jangan ditunda-tunda. Segera dinikahkan. Kemudian yang keempat, melunasi hutang apabila sudah jatuh tempo. Yang kelima, bertaubat, bersegera ketika kita ingat atau sadar bahwa melakukan sesuatu hal yang khilaf atau tidak baik. Nah, khususnya berkaitan kesempatan kali ini yaitu tentang menyegerakan untuk menikah. Ya. Biasanya kebanyakan itu rata-rata alasannya itu misalnya ekonomi. Ya. Menikah tidak harus menunggu kaya, walaupun memang harus ada persiapan secara maliyah, persiapan secara ekonomi. Tetapi tidak perlu harus nunggu punya rumah dulu, nunggu punya mobil dulu, nunggu ini, nunggu itu yang kemudian syarat-syarat secara ekonomi yang memberatkan. Padahal ringan. Nah, kemarin tadi kita sudah bicarakan bahwa menikah itu menjadi kunci rezeki, ibarat gudang rezeki, menikah itu kuncinya. Jadi jangan ada sesuatu yang kemudian kita tidak mau melangkah gara-gara contohnya masalah ekonomi, padahal secara usia sudah cukup, ya kan? Bahkan mungkin sekolah sudah lulus, ya. Ada juga bahkan masih ada di bangku sekolah, bangku kuliah misalnya ya. Kemudian seorang orang tua yang mengerti tentang kebutuhan dan manfaat serta dahsyatnya sebuah pernikahan, dia juga bisa menikahkan anaknya ketika masih kuliah tidak terganggu gitu ya. Apalagi kalau teman-teman sudah selesai kuliahnya, nunggu apa lagi gitu kan? Maka bersegeralah. Hal-hal yang kemudian menyebabkan kita tidak bersemangat, yang mengakibatkan kita tidak mantap melangkah itu dihilangkan. Yuk kita yakin akan pertolongan Allah ketika didasari takwa, didasari kebaikan, didasari semangat untuk meraih rezeki yang dahsyat yang kita sebutkan tadi, manfaatnya yang begitu banyak. Maka dengan tekad yang kuat, permohonan yang munajat yang kuat kepada Allah, Allah akan mudahkan kita.
Lalu apa yang kita lakukan? Apa yang dilakukan oleh teman-teman yang jombloan jomblowati ketika ingin bersegera mewujudkan pernikahan itu? Ada 3 hal kan. Yang pertama yaitu qabla nikah, yang kedua inda nikah, yang ketiga ba'da nikah. Qabla nikah, sebelum nikah; inda nikah, waktu proses nikah; yang ketiga yaitu ba'da nikah, setelah nikah. Nah, yang pertama qabla nikah, ini penting banget ini, qabla nikah itu. Ya, untuk meluruskan niat, memunculkan tekad dan semangat. Niatnya juga harus lurus. Bukan sekedar mengumbar syahwat, tetapi niat karena Allah. Bukan karena si A si B, ya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 2 hal penting ketika sebelum pernikahan itu, setelah niat ditata dengan baik. Apa itu? Persiapan. Yang kedua ikhtiarul mar'ah, atau memilih pasangan. Yang pertama i'dad atau persiapan, yang kedua memilih pasangan. Nah, kadang-kadang kita di masyarakat kita kebaliknya gimana? Milih dulu, persiapannya belakangan. Ini kurang tepat ya. Makanya banyak masih SMP, masih SMA udah milih-milih ya, milih-milih nembak si B, nembak si A, nembak si C. Nah, padahal sama sekali belum ada persiapan. Yang benar tuh persiapan, baru yang kedua milih. Kalau udah siap, baru kita mencari atau memilih yang pasangan. Ya, itu yang benar, yang lebih tepat ya kan. Pertama adalah persiapan. Apa saja yang dipersiapkan ya. Tentunya di kuliah ini nanti akan dibahas lebih lanjut persiapan-persiapan apa yang harus dilakukan, terutama persiapan ruhiyah ya, juga persiapan rupiah ya, persiapan fikriyah, ya, persiapan-persiapan yang dilakukan sebelum kita membangun sebuah rumah tangga. Penting itu. Terutama sekali adalah persiapan ruhiyah ya. Persiapan akhlak juga, jaga betul-betul, jangan sampai kita berbuat sesuatu yang menodai proses suci menuju pernikahan ini. Siapkan baik-baik. Kalau sudah siap, ya, bilang ke Bapak Ibu, Pak Bu, saya sudah siap. Loh, sama siapa? Ya belum tahu, makanya saya matur Bapak Ibu. Tapi saya sudah siap lahir batin untuk menikah. Dengan siapa? Ya Bismillah, mari. Kemudian kita musyawarah, istikharah, ya, mohon kemudahan kepada Allah. Tapi persiapan dulu ya. Terutama persiapan pemikiran kita, sudah dewasa kita nikah, bukan main-main ya kan. Persiapan rohani kita, baru yang lain-lain disiapkan nanti. Yang kedua, ikhtiarul mar'ah, memilih wanita bagi laki-laki. Kalau laki-laki ya memilih pria. Ya tentunya yang diutamakan adalah fasfar bidzatid din taribat yadak. Pilihkan agamanya maka akan selamat. Ya, boleh cakep, cantik atau ganteng, boleh kaya. Ya kan boleh. Boleh kemudian dari turunan yang baik-baik ya, dari nasabnya yang bagus, asal agamanya mantap gitu ya. Baru kemudian proses nikah. Proses nikah dimulai dari ta'aruf, perkenalan. Ya, kemudian nanti khitbah, kemudian akad nikah, apa saja syaratnya, rukunnya. Nah, nanti akan dibahas oleh pembicara-pembicara yang lain barangkali ya. Kemudian yang ketiga yaitu setelah nikah. Ini yang penting ya, juga cukup penting, yaitu nikah bukan hanya prosesi sebentar saja, tapi masih ada perjalanan panjang yang harus dijaga, yaitu apa? Membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Di sana ada hak suami, ada istri, hak istri, ada kewajiban suami, kewajiban istri, tanggung jawab suami, tanggung jawab istri. Nah, apalagi kalau sudah punya anak-anak, tanggung jawab terhadap anak-anak, tanggung jawab kepada keluarga besar, kepada masyarakat dan sebagainya. Tapi insya Allah ketika kita niatkan lurus karena Allah, akan dipermudah segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, siapkan diri Anda ya, berniat untuk segera menikah. Sudah berapa umurnya? Wah, sudah siap? Sudah semua insya Allah. Oke, saya doakan mudah-mudahan sahabat-sahabatku, jombloan-jomblowati dimudahkan oleh Allah untuk menemukan pasangan terbaiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.